Umat Allah yang dikasihi Tuhan, selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Pekan Biasa ke-17 tahun liturgi A dengan tema Kerajaan Allah adalah harta sejati dan utama yang akan kita temukan bila kita memilih kebijaksanaan Allah di atas segala-galanya. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Stefanus Sigit Pranoto SCJ, Kor dari Servus de Choir, tata laksana dari lingkungan Santo Antonius. Umat Allah yang terkasih, hari ini kita diingatkan bahwa kerajaan Allah adalah harta sejati dan utama dalam hidup kita. Seperti orang yang menemukan harta terpendam dan mutiara berharga, kita pun dipanggil untuk rela meninggalkan segala sesuatu demi mendapatkan kerajaan Allah. Teladan Raja Salomo mengingatkan bahwa kebijaksanaan dari Allah yang pertama dan utama yang kita mohon. Mari kita membuka hati agar dalam perayaan Ekaristi ini kita semakin mencintai Allah di atas segalanya. Dengan hati penuh syukur dan sukacita, mari kita awali perayaan suci ini dengan menyanyikan lagu pembuka.
cinta di tempat ini. Haleluya. Karena Tuhan datang pada umat-Nya. Kami ku gembira, haleluya. Karena Tuhan mendatangi umat-Nya. Saudara-saudari, intensi perayaan Ekaristi pada petang hari ini, kita mengucap syukur bersama Jasper serta Papa dan Mama, mengucap syukur atas ulang tahun yang ketiga. Semoga Jasper berlimpah berkat senantiasa dalam perlindungan kasih Tuhan. Kita juga mendoakan arwah saudara-saudari kita, bersama keluarga besar Ibu Catherine Hans, kita mendoakan arwah Bapak Paulus Hans Rabitan, yang 6 tahun lalu dipanggil Tuhan. Semoga berbahagia bersama Bapa dan para kudus di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga dan kita sekalian. Kita juga berdoa bagi saudara kita, Bapak Anastasius Dodik Chandra Kurniawan yang juga dipanggil Tuhan kemarin. Semoga juga mendapatkan belas kasih Tuhan dan kebahagiaan bersama Bapa di surga. Mari kita bawa doa-doa kita, rasa syukur kita kepada Tuhan, kita kesatukan dalam Ekaristi Kudus ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, selamat sore. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-17. Bertepatan dengan hari Minggu ini, kita juga merayakan Hari Kakek Nenek dan Lansia yang ke-6, yang tepatnya besok akan dirayakan. Paus Leo ke-14 menawarkan sebuah tema kepada kita, "Aku tidak akan melupakan engkau," yang diambil dari kitab Yeremia. Kita diingatkan oleh Paus dalam pesannya betapa berharganya hidup kita, di mana kasih Allah tidak pernah melupakan siapapun. Dan hari ini dalam Injil yang akan kita dengarkan dan juga bacaan-bacaan yang lain, kita juga diajak untuk merenungkan sebenarnya apa hal yang berharga bagi hidup kita. Apa yang paling kita cari di dalam hidup kita di dunia ini. Barangkali ada banyak jawaban yang bisa kita lontarkan. Kesenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan berbagai hal yang lain. Tetapi hari ini kita diingatkan untuk memikirkan hal yang lain yang lebih berharga. Bukan harta duniawi yang akan habis, tetapi harta sejati yang tidak akan pernah habis. Maka mari kita siapkan hati kita mohon supaya kita senantiasa bersyukur atas rahmat yang Tuhan berikan kepada kita, betapa berharganya hidup kita di hadapan Tuhan, tetapi kita juga mau menempatkan Tuhan sebagai harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita dengan memohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan
Tuhan kepada Allah di surga. Damai di bumi dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami mengeluhkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Marilah berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah mengajarkan bahwa kerajaan-Mu merupakan harta yang paling berharga bagi kami. Kami mohon berilah kami kebijaksanaan dan pengertian, sehingga kami berani mempertaruhkan segalanya demi terwujudnya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan. Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, Ya Tuhanku dan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku.
sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun tak akan bangkit seorang seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu ya Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu ya Tuhan. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Betapa ku cintai Taurat-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu turun kepadaku sehingga aku hidup, sebab Taurat-Mu lah kegemaranku. Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka itu juga ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh jala itu diseret orang ke pantai, lalu mereka duduk dan memilih ikan-ikan itu, yang baik dikumpulkan ke dalam tempayan, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam tungku berapi, di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Lalu bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran tentang kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mengawali permenungan ini saya ingin mengawalinya dengan sebuah analogi. Ada sebuah rumah yang begitu besar dan indah, halamannya begitu luas, catnya juga masih tampak baru, perabotan-perabotannya juga terlihat sangat mewah. Ketika orang melihat rumah itu dengan berbagai kondisi yang ada, orang akan berkata, betapa bahagianya keluarga yang tinggal di sana. Orang mengagumi dan kemudian menyimpulkan, pasti keluarga ini sangat bahagia. Orang-orang yang tinggal di situ pasti bahagia. Ini analogi yang pertama. Tetapi yang terjadi pada kenyataannya belum tentu demikian. Bisa saja di dalam rumah itu sering terjadi pertengkaran, tidak ada sapaan, masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri. Ini yang pertama. Sebaliknya, yang kedua, ada rumah yang sederhana. Dindingnya mulai kusam,
perabotannya tidak istimewa, halamannya juga tidak luas. Akan tetapi setiap kali berkunjung orang merasakan adanya kehangatan. Ada senyum yang dibagikan oleh tuan rumah, ada canda, ada perhatian, juga ada kasih yang tulus satu dengan yang lain. Maka saudara-saudari, kalau seandainya kita memilih mewah yang penuh dengan aneka ketegangan, memang idealnya ya rumahnya mewah, tetapi juga ada kehangatan, itu yang ideal. Tetapi tadi pilihannya hanya dua, rumah mewah yang ada ketegangan dan rumah sederhana tetapi ada kasih, ada persaudaraan. Kalau kita diminta untuk memilih, pasti kita cenderung memilih yang ada kehangatan. Mengapa? Karena sesungguhnya yang membuat sebuah rumah itu bernilai bukan terletak pada kemegahan bangunannya atau isinya, tetapi pada kehidupan yang ada di dalamnya. Saudara-saudari, saya ingin mengantar Anda dari analogi ini untuk melihat bagaimana hidup kita. Kita mungkin seringkali sibuk membangun rumah kehidupan kita dengan berbagai macam aksesoris dan perabotannya. Aksesoris dan perabotan rumah dalam hidup kita itu antara lain, misalnya kita sibuk untuk mengejar jabatan, mengejar harta, mengejar prestasi, atau berbagai macam pencapaian. Semuanya ini tentu saja baik dan juga perlu kita perjuangkan. Akan tetapi yang terjadi, yang jadi masalah, seringkali kita begitu sibuk untuk melengkapi aksesoris-aksesoris itu, pencapaian-pencapaian, prestasi-prestasi itu, tetapi kita lupa untuk merawat kehidupan di dalamnya. Misalnya, kita bekerja keras demi keluarga, tetapi seringkali kita hampir tidak punya waktu untuk mendengarkan entah pasangan maupun anak-anak yang ada. Kita mengejar berbagai macam keberhasilan, tetapi kadang-kadang sampai lupa waktu untuk memberi perhatian kepada orang tua kita. Kita berusaha untuk memiliki banyak hal, tetapi seringkali kita akhirnya kehilangan kehangatan, kehilangan kasih dan kebersamaan. Ini situasi yang seringkali terjadi. Padahal yang membuat sebuah rumah itu menjadi berharga bukanlah apa yang dimilikinya, tetapi kasih yang hidup di dalamnya. Kasih ini menjadi dasar. Perhatian itu juga menjadi dasar bagi seluruh perjalanan dan perjuangan hidup kita. Maka saudara-saudariku, Injil hari ini mengingatkan kepada kita, juga mengajak kita untuk merenungkan pertanyaan terhadap situasi itu. Sebenarnya apa yang paling berharga dalam hidup kita? Apa yang paling utama bagi hidup kita? Yesus hari ini mengatakan kepada kita bahwa kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam di ladang dan seperti mutiara yang begitu berharga. Orang yang menemukannya rela melepaskan yang lain demi memperoleh harta itu. Mengapa? Karena ia telah menemukan sesuatu yang nilainya jauh melampaui apapun yang dimilikinya. Inilah pada akhirnya kita diundang untuk memilih. Kita diundang untuk meletakkan fokus kita pada apa yang paling berharga di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Kalau tadi dalam perumpamaan orang pada akhirnya memilih untuk melepaskan berbagai macam hal, untuk mencari yang satu yang berharga itu, kita juga diajak untuk berlaku demikian.
Demikian juga dalam bacaan pertama hal yang sama dilakukan oleh Raja Salomo. Tadi kita mendengarkan bagaimana ketika Allah mempersilahkan Salomo untuk meminta apapun, Salomo tidak memilih kekayaan atau umur yang panjang. Tetapi Salomo mengatakan, berilah aku kebijaksanaan, berilah aku hikmat. Inilah yang dipilih oleh Salomo. Ia memilih hikmat agar mampu memimpin umat dengan baik. Dan Salomo tahu mana yang sungguh berharga dalam hidupnya, yakni hikmat itu sendiri. Dan pada akhirnya benar, ketika Salomo diberikan kebijaksanaan, ia mampu memimpin kerajaan dengan baik. Berbagai kemenangan didapatkan oleh bangsa Israel, oleh kerajaannya. Karena apa? Karena Salomo tahu memilih mana yang sungguh berharga, yakni kebijaksanaan atau hikmat itu sendiri. Demikian juga dalam bacaan kedua, Santo Paulus melengkapi bagaimana pesan itu mau kita renungkan. Paulus mengatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Paulus menegaskan kepada kita bahwa ketika Tuhan menjadi harta yang terbesar di dalam hidup kita, bahkan pengalaman yang sulit pun akan dapat dipakai oleh Allah untuk membawa berbagai macam kebaikan. Saudara-saudariku, setiap hari kita dihadapkan pada banyak pilihan. Dan pilihan-pilihan itu menunjukkan kepada kita apa yang sesungguhnya kita anggap paling berharga. Maka mari kita mencoba menjawab pertanyaan ini. Apa yang sebenarnya kita anggap sebagai yang utama, yang paling berharga di dalam hidup kita? Saya teringat pada sebuah lagu yang mungkin juga sangat kita kenal. Lagu dari dulu ada sinetron Keluarga Cemara. Saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan syair awal dari lagu ini. Bagaimana kita juga mau menempatkan keluarga kita sebagai harta yang paling berharga di dalam hidup kita. Yang ingat lagunya, yang tahu lagunya boleh ikut mendaraskannya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Bagi Anda yang duduk bersama keluarga, silahkan bergandeng tangan. Kita nyanyikan sekali lagi bagian ini. Harta yang, ulang ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Cukup. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, syair lagu itu benar. Keluarga adalah salah satu anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pesan bacaan hari ini
mengingatkan kepada kita bahwa keluarga akan sungguh-sungguh menjadi mutiara yang tiada tara ketika kita menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan bagi keluarga kita. Maka jangan sampai kita sibuk membangun rumah tetapi kehilangan keluarga di dalamnya. Jangan sampai kita sibuk mengejar harta tetapi kita kehilangan kasih di dalam rumah kita. Jangan sampai kita sibuk mencari keberhasilan tetapi kita lupa membawa keluarga kita kepada Tuhan. Sebab ketika Tuhan menjadi harta yang paling berharga di dalam hidup kita, rumah kita akan dipenuhi dengan kasih, keluarga kita akan dipenuhi dengan damai, dan hidup kita juga akan dipenuhi dengan berbagai makna kehidupan. Maka semoga Tuhan senantiasa menganugerahkan kepada kita hati yang bijaksana seperti Salomo, hati yang percaya seperti Santo Paulus, dan hati yang menjadikan kerajaan Allah sebagai harta yang paling berharga. Dengan demikian, kepenuhan rahmat Tuhan akan senantiasa kita terima di dalam hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, kerajaan surga itu seumpama harta terpendam di ladang dan ditemukan orang, kemudian orang itu menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa, Sang Raja Kerajaan Surga, agar kita diperkenankan tinggal di dalamnya. Umat menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja kita, ya Bapa, bimbinglah gerejamu dengan cahaya roh-Mu, agar selalu memperbarui diri dalam pengajarannya sesuai dengan perkembangan zaman. Semoga umat-Mu selalu siap sedia memberikan diri secara penuh dalam mewartakan kabar sukacita keselamatan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, anugerahilah para pemimpin bangsa-bangsa pengenalan yang dalam, pengertian, dan kebijaksanaan yang penuh dalam memimpin rakyatnya. Semoga nama-Mu semakin dimuliakan di dalam karya pelayanan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para korban perang dan korban lalu lintas, ya Bapa, semoga para korban perang dan lalu lintas diperkenankan menikmati kedamaian di rumah Bapa. Persatukanlah mereka di dalam kebahagiaan kekal bersama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita di sini, ya Bapa, semoga masyarakat kami tetap setia
dalam memperjuangkan dan menantikan kedatangan kerajaan surga yang terwujud dalam usaha kami untuk semakin membangun persaudaraan sejati di antara kami. Tuntunlah masyarakat kami dalam nama-Mu, agar dalam perjuangan hidup ini kami selalu mengandalkan Engkau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas ulang tahun yang ketiga bagi anak kami Jasper. Semoga ia senantiasa berlimpah berkat, senantiasa Engkau lindungi di dalam perkembangan hidupnya, dan boleh berkembang seturut kehendak-Mu dan menjadi kebanggaan bagi keluarga yang terus-menerus dengan setia mendidiknya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, khususnya bagi Bapak Paulus Hans Rabitan dan juga bagi Bapak Anastasius Dodik Chandra Kurniawan. Semoga Engkau memberikan belas kasih-Mu bagi mereka. Semoga mereka Kau satukan bersama para kudus-Mu di surga dan boleh menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam hati mari kita juga bawa keluarga kita. Kita mohonkan rahmat supaya Allah senantiasa hadir menyertai keluarga kita masing-masing. Dan pada akhirnya keluarga kita pun juga boleh menjadi sarana kasih kehadiran Allah sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa kami, tinggallah bersama kami, dan kabulkanlah permohonan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia,
yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu ya Allah Bapa kami, terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan kepadamu. Tuhan, sucikanlah aku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang kudus, perkenankanlah putramu datang di tengah-tengah kami dan mengambil roti anggur persembahan kami ini, serta mempersatukannya dengan kurban salibnya, supaya kami menjadi serupa dengannya, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur silih bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia menurut citramu dan menempatkan seluruh alam raya yang megah ke bawah kuasanya, agar selaku wakilmu ia mengatur alam semesta yang engkau ciptakan, dan selalu memuji Dikau karena besarnya karya-karyamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah
Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Datanglah
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rezeki kehidupan kekal yang telah kami terima ini. Semoga kami juga Kau beranikan untuk mengorbankan segalanya demi terciptanya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami, yaitu kehidupan bersama yang dipenuhi cinta kasih, keadilan dan kedamaian, sebagaimana suasana Yerusalem surgawi yang kami dambakan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendoakan doa tahun devosional tahun Ardas 4. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putra-Mu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria Bunda Putra-Mu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. para kudus Allah. Doakanlah kami. Umat dipersilakan duduk. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. Jadwal misa dalam minggu ini. Misa harian hari Rabu tanggal 29 Juli dilaksanakan pada pukul 5.30 di Kapel Santo Aloysius. Misa harian hari Kamis sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Juli sampai dengan tanggal 1 Agustus ditiadakan karena Romo tidak ada di tempat. Hari Jumat tanggal 31 Juli pukul 10.30 di gereja ada misa koordinasi SMA SMK Saverius Kota Palembang dengan intensi misa pembukaan tahun pelajaran baru 2026-2027. Pelayanan sakramen tobat. Diberikan kesempatan kepada umat untuk mendapatkan pelayanan sakramen tobat setiap hari Sabtu, minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya, tanggal 1 dan 15 Agustus, pukul 16 sampai 17.30 di Kapel Santo Aloysius. Penerimaan dana misa hari Minggu biasa ke untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Terima kasih atas kebersamaannya dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih secara khusus bagi para petugas liturgi hari ini, para misdinar, lektor, pemazmur, juga prodiakon, juga tata laksana dari lingkungan Santo Antonius, dan kor dari
Servus Dei Choir. Terima kasih atas lagu-lagu yang indah yang dipersembahkan pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada tim dekorasi serta tim multimedia yang senantiasa setia untuk mendampingi dan melayani kita. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Semoga juga berkat Tuhan juga senantiasa hadir di tengah keluarga kita masing-masing. Mari sekarang kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Diberkatilah saudara-saudari sekalian dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.